Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, marilah kita senantiasa meningkatkan nilai kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah memasuki bulan Ramadan yang ketujuh, yang mana kita mendapatkan hidayah, petunjuk, sehingga kita dapat berpuasa. Bagi seorang yang iman dan Islam yang mampu berpuasa. Akan tetapi tahukah kalian bahwasanya Rasulullah ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya dengan perkataan, atakum syahrun mubarak, atakum ramadana syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, yaitu bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Yang mana di bulan Ramadan ini banyak sekali kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan pada bulan tersebut, sehingga banyak orang yang melakukan ibadah di sana. Banyak orang yang memberikan buka puasa di sana. Banyak orang yang memberikan hadiah. Banyak orang memberikan THR lah, gitulah ya. Banyak orang yang melakukan tarawih dengan sangat banyak. Begitu juga sholat witir, bangun malam untuk sahur, puasa, ngaji Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, berzikir, istighfar, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang dilakukan oleh seorang muslim, yang dilakukan yaitu di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena mengatur suhu. Kalau kita panas biasanya jangan kompres dengan air es, tapi dikompres dengan air hangat gitu. Mengatur suhu tubuh kan panas seumpamanya. Ilustrasinya begini. Ketika kita sangat panas, maka dikompres dengan air hangat, bukan air dingin es. Jadi suhunya biar bagus gitu. Begitu juga suhu yang ada di bulan Ramadan adalah suhu ibadah. Yang mana ketika seorang melaksanakan ibadah puasa adalah puncak dari ibadah. Karena yang memberikan pahala sendiri itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu untukku. Wa ana adzibih, dan akulah yang akan membalasnya. Jadi amal ibadah puasa adalah amal ibadah yang spesial, dan suhu yang lainnya akan berdampak kepada kebaikan, semisal ngaji Al-Quran, tadarus, banyak orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Akan tetapi tahukah kalian, Rasulullah SAW juga mengatakan, atakum ramadana, yaitu hadisnya begini, idza jaa ramadana futihat abwabul jannah, futihat abwabur rahmah, wa ghulliqat abwabun nar, wa sulsilatus syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu rahmat, dibukalah pintu-pintu berkah, dan ditutuplah rapat-rapat pintu neraka di bulan Ramadan. Wa ghullit pokok dibelenggunya setan-setan. Wugulikotis syayatin, yaitu dibelenggunya setan-setan. Yang mana di bulan Ramadan kita lihat kemaksiatan tambah sedikit, tambah menurun drastis, karena wugulikotis syaitan, yaitu
wasul silati syayatin, yaitu dibelenggunya setan-setan, dirantai setan-setan pada bulan Ramadan. Karena orang yang banyak terganggu setan itu biasanya sudah habis, tidak diganggu lagi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan ini bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jarang orang yang dengki. Iri hati sangat sedikit sekali. Mengapa demikian? Karena setan banyak yang wasul silati syayatin, banyak yang dibelenggu, banyak yang dirantai setan-setan, gak bisa mengganggu manusia lagi. Juga banyak orang yang semangat melaksanakan ibadah puasa, ibadah ngaji Al-Quran, tadarus, baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, dan amal-amal lainnya. Dan apa yang dimaksud dibukakan pintu rahmat? Artinya seorang hamba yang melakukan amal ibadah, baik itu bertasbih, membaca Al-Quran, atau berdoa sekalipun, semuanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan rahmat Allah yang sangat banyak yang turun pada bulan Ramadan. Terus apa yang dimaksud dengan dibukakannya pintu-pintu surga? Artinya di bulan Ramadan seorang hamba sangatlah mudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan peluang dan kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk kita memperbanyak amalan-amalan di bulan puasa ini. Apabila orientasinya kita akhirat, itu mengejar pahala, memperbanyak pahala, aset pahala sebanyak-banyaknya dengan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap nilai amal ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan. Yang mana ulama telah sepakat bahwasannya setiap amalan, setiap tasbih, Al-Quran yang dia baca, dan amalan-amalan ibadah lainnya, ulama sepakat bahwasannya setiap amal kebaikan itu dilipat gandakan secara min kamman wa kaifan, yaitu dilipat gandakannya secara kuantitas dan kualitasnya, dilipat gandakan oleh Allah. Sepakat ulama tentang hal ini, walaupun tidak ada hadis yang menunjukkan tegas tentang hal ini, tapi ada hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan tentang banyaknya amal yang dilipat gandakan. Di antara hadis yang lain yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda tentang dilipatkannya sebuah amalan ibadah tersebut. Seperti sabda Rasulullah, umratun fi ramadana ta'dilu hajjatan ma'i. Orang yang berumrah, seorang yang berumrah di bulan Ramadan, dia mendapatkan pahala haji bersamaku. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang umrah di bulan Ramadan itu nilai pahalanya tidak sama dengan pahala umrah yang dilakukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahala yang melakukan umrah di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala haji, yang haji tersebut dilaksanakan bersama Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasannya amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu diperbanyak, dilipat gandakannya, baik secara kualitas dan kuantitasnya. Dan kita tahu bahwasannya kegiatan umrah dibandingkan kegiatan haji itu sangat jauh perbedaannya, sangat jauh. Kegiatan umrah sangatlah sedikit. Umrah itu kegiatannya adalah ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Sedangkan kegiatan haji itu sangat banyak. Di antaranya adalah ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, lempar jumarat, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, terus tawaf haji, ada tawaf ifadah, dan kegiatan-kegiatan lain banyak sekali.
Akan tetapi orang yang umrah di bulan Ramadan, dia mendapatkan pahala haji, yang haji tersebut yaitu dia mendapatkan pahala haji bersamaku, kata Nabi Muhammad SAW. Dia mendapatkan nilai pahala haji yang haji tersebut dilaksanakan bersama Nabi. Itu menunjukkan kualitas yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda mengenai orang yang memberikan buka terhadap orang yang berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Barang siapa yang memberikan buka terhadap orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang diberi kasih buka tersebut, dan mendapatkan pahala puasa orang tersebut yang diberi buka, tanpa mengurangi pahala dia walau sedikit pun juga. Artinya apa? Ini banyaklah kebaikan yang Allah berikan terhadap orang-orang yang berpuasa. Kita cuma memberi makanan terhadap orang yang berpuasa, kita sudah mendapatkan pahala dia yang kita beri buka tersebut. Kita sudah mendapatkan pahala dia yang berupa puasa dia, tanpa mengurangi pahala dia walaupun sedikit pun. Ini bukankah berlipat gandaan yang sangat besar? Kalaulah kita bandingkan, kalaulah kita berpuasa sunnah di selain bulan Ramadan, kita puasa 7 hari di selain bulan Ramadan, puasa sunnah, dan kita bandingkan pahalanya dengan satu fardu puasa yang dilakukan di bulan Ramadan, itu masih lebih besar satu puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Mengapa? Perbandingannya antara sunnah dan wajib itu lebih besar nilai pahala yang sangat wajib. Nilai pahala yang paling besar adalah nilai pahala yang dilakukan karena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita menghadirkan tentang amalan-amalan apakah yang dengannya kita melakukan amalan tersebut, amalan kita yang lain dapat mendapatkan nilai atau penghargaan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan perkataan diantaranya kata Syekh Soleh rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, "Musyahadat minnatillahi fi taufiqihi lana fis siyam," yaitu dengan menghadirkan perasaan kita tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa taufik sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita menghadirkan perasaan kebaikan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mendapatkan nilai yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, lebih berharga lagi. Kita menghadirkan perasaannya bahwasanya kita alhamdulillah diberikan dapat melaksanakan ibadah puasa satu ke yang lainnya, dari Ramadan ke Ramadan sekarang ini. Ramadan ke Ramadan yang lain itu merupakan penebus dosa, itu merupakan kenikmatan, sehingga kita yang sering melakukan kemaksiatan dapat terhapuskan oleh kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan kita mendatangkan tadabbur tentang kenikmatan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berpuasa, diberikan kesehatan, bisa beribadah, mengaji ilmu seperti ini. Kalaulah kita tahu bahwasanya masih banyak di antara kita yang masih berbaring di atas ranjang rumah sakit, dia tidak dapat melaksanakan ibadah puasa, dia tidak bisa melaksanakan tarawih atau qiraatil Quran, dia tidak bisa. Syukuri itu. Syukuri kita dengan kita diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan
puasa, karena dengan kita menghadirkan perasaan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, mendatangkan perasaan Allah itu maha belas, maha baik kepada kita, itu mendatangkan amal kita itu lebih berkualitas, karena kita lebih memperbaiki diri, lebih memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah, karena Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita di bulan Ramadan ini yaitu harus membersihkan dari kotoran kemaksiatan, kedengkian, dan keburukan. Kita harus bersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran, semisal hasad, dengki, iri hati, cemburu sosial, ya, atau mencintai sesuatu yang Allah benci, atau membenci sesuatu yang Allah cintai. Itu harus buang kotoran-kotoran itu di dalam hati kita. Mengapa? Kalau kita analogikan, mustahil seseorang akan betah, tentram, tenang di suatu rumah yang banyak kotoran di sana. Semisal banyak kotoran debu, kotoran sarang tikus, sarang penyakit, dan sarang sarang al-ankabut, yaitu laba-laba. Mustahil seseorang akan betah kalau di rumahnya banyak kotoran-kotoran dan sarang-sarang penyakit dan sarang-sarang hewan. Mustahil akan betah. Begitu juga dengan Ramadan, apabila di hati kita tidak dibersihkan kotoran kemaksiatan, kedengkian, hasad, atau kerusakan yang dilarang di dalam Islam kita tidak buang, maka mustahil seseorang akan nyaman, tentram ibadah di bulan Ramadan. Maka kotoran hati itu harus kita bersihkan dengan kita meninggalkannya, dengan kita berobat, yaitu dengan obat Al-Quran dan istighfar secara nasuh, istighfar, mohon maaf kepada Allah secara tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kami peringatkan kepada kalian, janganlah kalian mengandalkan diri sendiri. Jangan pede, jangan percaya diri sendiri. Wah, bahwasanya saya kuat, bahwasanya saya gemuk, bahwasanya saya hebat, saya akan bisa melaksanakan puasa. Ini perkataan yang sia-sia. Kenapa? Karena mustahil seseorang memiliki kekuatan sedikit pun. Tidaklah kita dapat melakukan puasa tersebut dengan kekuatan kita, tidak mungkin. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan dan bersumpah, wallahi laulallah mahtadaina wala sallaina wala sumna wala sallaina. Demi Allah, kalaulah demi Allah, kata Nabi, kalaulah bukan Allah, bukan taufik dari Allah, niscaya kami tidak mendapatkan hidayah, niscaya kami tidak dapat melakukan puasa, niscaya kami tidak dapat melaksanakan sholat. Saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa akan berpuasa. Kapan? Apabila kami tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pernyataan Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan hidayah dan rahmatnya, niscaya kami tidak bisa melakukan puasa dan sholat. Maka jangan pun seorang tersebut mengandalkan diri sendiri. Artinya apa? Ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taufik, hidayah. Minta taufik dan hidayah agar kita diberikan kekuatan, kemampuan melaksanakan puasa di bulan Ramadan secara baik dan sempurna sesuai aturan sunnah. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa kepada Allah, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan sehingga kita dapat melaksanakan puasa sebulan penuh dengan dibarengi kebaikan,
kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, kami mengatakan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami mohon apabila ada kesalahan kekurangan, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.